berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam. Segala kemuliaan bagi Yesus. Tuhan, kita berdoa. Tuhan, buka pikiran kami supaya dengan pikiran yang terbuka kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terangi mata hati setiap kami ya Tuhan, agar dengan mata hati yang Engkau terangi kami dapat memahami akan kekristenan yang Kau anugerahkan bagi kami secara baik dan benar. Lalu berilah roh hikmat dan wahyu-Mu bekerja bagi kami, agar dengan karunia surgawi itu kami dapat dibawa pada pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar. Kami siap mendengar firman-Mu yang kami percaya ketika kebenaran itu kami terima, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara, senang bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga buat Ibu Kepala dan Bapak sekeluarga. Saya percaya rekan-rekan hamba Tuhan semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, amin. Nah, saudara, saya mohon maaf karena ini di luar prediksi. Saya bertemu dengan rombongan presiden, jadi kami dicegat, nggak bisa lewat, baru disuruh muter, dan akhirnya juga ya dengan sedikit jadi kayak Schumacher bisa juga tembuslah dengan pertolongan Tuhan. Ya baik, terima kasih untuk kesabaran Anda menanti, dan saya percaya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Saya ajak kita buka Alkitab, Bapak Ibu, dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai dengan 44. Ada 2 perikop yang ingin saya sharing buat saudara hari ini. Yang pertama, judul perikopnya Maut dalam Kuali. Lalu judul perikop yang berikutnya Memberi makan 100 orang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita baca bersama. Saudara lihat di Alkitab saudara, mulai dari ayat 38, Maut dalam Kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujang, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Perikop kedua, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Jangan takut kelaparan. Di dalam Tuhan tidak pernah ada jaminan Anda pasti kelaparan. Yang ada jaminan adalah Anda pasti dicukupkan. Dan saudara-saudara yang kekasih, saya mau ajak saudara lihat, menelusuri dari awal. Maut dalam kuali. Saudara, kalau bicara maut dalam kuali,
tentu ini adalah sesuatu yang mengancam kehidupan orang. Dan saudara-saudara yang kasih, kadangkala dalam keseharian kita tidak mengerti kalau di depan kita itu ada bahaya, ada maut yang menghadang, yang siap menjemput ajal kita. Tapi hebatnya, di dalam Tuhan, orang-orang percaya selalu tercegah untuk tidak binasa. Amin. Ada selalu cara Tuhan untuk menghalangi maut. Dan itu sebabnya saudara yang kasih, indah percaya Tuhan itu. Dan apa yang ingin saya katakan kepada saudara hari ini, saya tidak mengangkat judulnya maut dalam kuali, tapi saya memberi judul baru dalam khotbah ini adalah bagaimana kita mengubah maut dalam kuali menjadi kehidupan yang menyehatkan. Amin. Nah saudara, ayat 38 berkata begini, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Elisa kita tahu adalah seorang hamba Tuhan yang menggantikan Elia setelah Elia seniornya itu terangkat ke sorga. Maka Elisa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan menerima jubah Elia, menerima 2 bagian roh Allah sebagai tanda penyertaan Tuhan atas dia dengan kuasa yang sama dengan Elia. Bahkan luar biasanya, menurut catatan, Elisa ternyata lebih dahsyat dalam menyelenggarakan kuasa itu dibandingkan seniornya. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa yang saya ingin katakan, seorang hamba Tuhan seperti Elisa, kita mau contohi sepak terjangnya ya. Dan dia adalah orang yang mewakili orang-orang beriman lainnya seperti kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, jarang orang mau datang ke satu tempat kalau tempat itu diketahui sedang krisis. Jarang orang mau datang ke sebuah negeri kalau di tahun negeri itu sedang dilanda kelaparan. Tidak ada orang yang mau berspekulasi untuk pergi ke satu tempat yang beresiko merugikan, apalagi mengancam kehidupannya. Tetapi dengar saya, seorang percaya, orang beriman seperti Elisa, seorang hamba Tuhan, itu adalah orang yang punya cara pandang dan bertindak berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena seorang anak Tuhan adalah orang yang memiliki iman, dan cara pandang orang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman melihat situasi, melihat kondisi, dan mereka takut khawatir dengan fakta yang ada di depan mata, dan mereka tidak mau ambil resiko untuk sesuatu yang bisa merugikan mereka. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang beriman, hamba-hamba Tuhan, dia tidak dirubah oleh situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang paling buruk sekalipun tidak berubahkan hamba Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengubah situasi dan kondisi. Orang-orang yang punya kuasa untuk mengubah keadaan. Bukan keadaan, bukan situasi dan kondisi yang mengubah dia. Itu sebabnya kalau Anda orang percaya, kalau Anda orang beriman, tetapi kemudian Anda diubah, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena orang berimanlah, orang percayalah yang mengubah keadaan. Bahkan ketika orang lain berkata tidak mungkin, ini mustahil bisa dilakukan, tetapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tadi ya, ketika banyak orang tinggalkan Gilgal, Elisa datang ke sana. Ketika orang tidak mau berspekulasi, tidak mau ambil resiko untuk sesuatu yang di depan mata, itu tidak mungkin. Percaya sih percaya, tapi pakai otak, begitu banyak orang bilang. Ya, hamba Tuhan juga butuh makan. Ya, percaya sih percaya, tetapi kita juga masih hidup di dunia, bro. Kita butuh makan, Ya, begitulah kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi,
Lalu kemudian kita dipandu dengan otak akal budi kita yang sangat terbatas. Dibandingkan kita mau menggunakan iman yang melampaui batas itu, kita lebih cenderung menggunakan akal pikiran kita yang pendek ini. Saudara, bukankah Anda yang percaya Yesus sudah dianugerahkan iman? Halo? Kenapa tidak pakai imanmu? Mestinya bagi orang yang beriman, dia tidak melihat seperti orang dunia melihat. Orang beriman melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang dunia. Satu ketika Abraham dan Lot, keponakannya, Abraham kasih begini. Abraham bapak orang beriman, betul? Ya, Abraham bilang begini, silakan nak, kamu mau pilih yang mana? Kalau kau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kau pilih ke kiri, saya pilih kanan. Ya, dia diberikan prioritas untuk memilih duluan. Diperhadapkan dengan lembah Yordan yang subur, yang luar biasa. Dalam hitungan Lot, luar biasa ini daerah. Kalau saya garap ini 7 turunan nggak akan habis. Halo. Tapi Abraham memilih yang orang lain berkata begini, dengan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa menghasilkan apa-apa di tempat itu. Ya, tapi ketika Lot membuat pilihan, memilih lembah Yordan yang subur luar biasa dan sangat menjanjikan itu, orang beriman seperti Abraham, you ke kanan, saya ke kiri. Kenapa? Bagi dia bisa mengubah tanah kering menjadi padang yang berumput hijau. Bagi orang yang beriman akan melakukan semua yang tidak bisa dilakukan orang yang tidak beriman. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, ini dahsyat, ini luar biasa. Saya kembali ke Gilgal. Dikatakan di situ, di negeri itu, ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, di depan Elisa, berkatalah Elisa kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Dia bilang sama pembantunya, sama bujangnya, coba taruh kuali yang paling besar dan masaklah sesuatu. Kita harus menjamu hamba-hamba Tuhan yang dimakan. Kita harus kasih makan anak-anak Tuhan. Kita harus kasih makan orang-orang yang percaya. Nih, Bapak Ibu, harus ada orang yang punya inisiatif untuk memberkati orang banyak. Seorang hamba Tuhan selalu punya keinginan di hati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang anak Tuhan pun selalu ingin menyatakan kasih Tuhan supaya sebanyak mungkin orang bisa diberkati melalui dia. Betul, saudara? Dan inilah yang kita lihat dari Elisa. Dia melihat banyak nabi-nabi Tuhan di situ. Krisis makanan. Aduh, ini juga yang memperhadapkan kita dengan fakta bahwa ternyata banyak juga nabi-nabi Allah. Wah, ada juga rupanya hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya mereka itu bukan krisis makanan, tapi krisis iman. Halo? Buktinya Elisa datang ke situ kan tidak bawa makanan, saudara. Betul? Apa bedanya Elisa dengan nabi-nabi yang kumpul di situ itu? Ya, bedanya apa? Elisa mau menggunakan imannya, sedangkan banyak nabi-nabi itu tidak mau menggunakan imannya. Banyak orang menggunakan otaknya, tetapi tidak mau menggunakan iman. Saya mengatakan ada dalam kehidupan ini, ada saatnya dalam kehidupan ini kita harus menghadapi kenyataan itu bukan dengan otak, bukan dengan akal pikiran, tetapi dengan apa? Iman. Amin, saudara. Dengan iman. Karena ada hal-hal tertentu dalam hidup ini tidak kunjung terselesaikan hanya dengan menggunakan logika, akal pikiran. Gak bisa. Disinilah dipertaruhkan iman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, coba Anda lihat, ya, ada faktanya memang anak-anak Tuhan,
orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam krisis, yang hidup dalam kekurangan. Ya, saya kasih tahu sekali lagi. Apakah Elisa datang ke Gilgal dalam keadaan yang kaya? Banyak makanan dia bawa? Tidak, sama. Dia bawa hanya dirinya, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan juga di situ. Tetapi kenapa dia bisa jadi berkat buat 100 hamba Tuhan itu, sementara hamba Tuhan ini untuk dirinya saja nggak bisa jadi berkat? Halo, apa yang membedakan Anda tahu sekarang? Elisa punya iman, Elisa punya hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya kadangkala, halo, ini yang saya kasih tahu, boleh sama merek orang Kristen, boleh sama gelar pendeta, tapi belum tentu imannya sama. Dan itu saya kasih tahu, yang salah siapa? Apakah Tuhan yang salah karena kasih iman yang setengah buat dia, setengah buat itu, penuh buat sono? Nah, iman sama dianugerahkan. Cuma bedanya, ada orang yang mau menggunakan talenta, ada orang yang menguburkan talentanya. Betul saudara? Jadi Anda pilih yang mana? Semua Tuhan kasih sama, kasih karunia-Nya berlaku untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang mau menggunakan dengan baik dan benar kasih karunia Allah. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat ini, saudara-saudara, di mana Elisa itu datang dan berkata begini, taruh kuali yang paling besar di atas api, bukan kuali biasa-biasa, yang paling besar taruh di situ. Lalu masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Wow, saudara-saudara, ini pekerjaan iman, ya. Seorang anak Tuhan mestinya memutuskan perkara-perkara besar, bukan perkara kecil. Kenapa? Yang namanya iman, area kerjanya, ranah kerjanya adalah di daerah yang mustahil orang lakukan. Di situ iman akan bekerja. Kalau sesuatu itu masih bisa kita kelola dengan akal budi, masih masuk akal untuk dilakukan, masih bisa dipakai, masih bisa dibuat, masih bisa dirancang, akal budi kita, hukum logika kita masih menerimanya, itu belum iman. Iman itu ketika akal budi, akal pikiran, logika mentok. Apa bisa? Mana mungkin? Makanan aja nggak punya, suruh naikkan kuali besar lagi. Ada orang bahkan dengan sangat rohaninya berargumentasi, perkara kecil aja dulu, belanga kecil aja dulu, nggak usah yang besar. Setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Begitulah argumentasi rohani untuk membenarkan diri sendiri yang kurang beriman. Kadang-kala begitu kan? Kita juga melayani, bro. Tapi jangan lupa loh, Tuhan juga kasih otak, Pak. Coba lihat, Pak, makanan aja nggak ada, suruh kasih naik yang besar kualinya. Ya, saya yakin juga iman gak melanggar prinsip logika, bro. Ya, udah, yang kecil aja dulu. Nanti kalau nggak jadi apa-apa kan malu. Kita ini pendeta, bro. Kalau apa yang kita katakan terus tidak berlaku, apa kata dunia? Naga bonar masih lebih benar daripada kita, bro. Begitulah banyak orang berargumentasi membenarkan dirinya yang melemahkan imannya sendiri. Saudara, Elisa bilang, taruh kuali yang paling besar di situ, lalu masaklah sesuatu. Anda pikir sudah ada bahannya? Sudah ada makanannya? Nggak ada. Mungkin kayu api aja belum ada. Tetapi orang yang beriman melihat tembus pandang dari apa yang tidak dilihat oleh orang biasa. Dia lihat bahwa Tuhannya hidup. Dia belajar dari seniornya. Anda tahu seniornya Elisa siapa? Elia. Anda tahu apa yang dikerjakan oleh seniornya Elisa yang namanya Elia itu? Anda tahu apa yang dikerjakan ketika menghadapi 450 nabi negara, pendeta negara, pendeta negeri,
Ya, pendeta kerajaan, nabi kerajaan, nabinya Ahab 450 lawan satu hamba Tuhan yang namanya Elia. Ya kan? Nabi kampung lawan nabi kota. Coba lihat, 450 orang pendeta yang digaji oleh negara lawan satu orang nabi yang hidup oleh iman dari Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih, Elia bilang begini, taruh lembu ini, kerbau di sini, buat paritnya, potong, lalu apa? Siram air semua. Dah, bensin aja belum tentu nyala, air. Dia suruh siram persembahan korban itu dengan air. Nabi-nabi palsu itu mulai menggaruk-garuk badan, mulai menari, mulai berbahasa roh, bahasa rih, bahasa ruh. Ya, tidak ada yang terjadi. Ya. Padahal mereka itu punya tempat di sana sudah segala macam, minyak tanah, dia taruh di situ nggak menyala juga. Bensin premium dia taruh situ juga nggak nyala. Pertamax dia taruh di situ juga nggak nyala. Semua bahan bakar dia coba taruh untuk menyalakan api, tidak juga. Giliran Elia, lembu ini siram air. Ini yang dibilang perbuatan gak masuk di akal. Api tidak pernah ketemu dengan air, tetapi di dalam Tuhan air jodoh sama api. Halo, kalau kita bicara sio nggak jodoh itu. Ya. Kalau kita bicara feng shui nggak jodoh itu. Air dengan api itu bertolak belakang, tapi iman Kristen menerobos itu. Amin. Ya, air jodoh dengan api. Anda tahu apa yang terjadi? Kopi kapal api. Oh iya. Saya tidak mau kopi yang baru, bongkar. Bongkar kebiasaan lama. Yang kopi kapal api tetap berlayar. Saudara-saudara yang kekasih, lepas dari semua itu saya mau beritahu kepada saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, iman itu tidak bergantung pada mujizat, tapi iman membuat mujizat. Amin. Jadi Anda lihat, bikin kuali yang besar, taruh air di situ. Oh, lihat, begitu air disiramin oleh Elia berdoa, Tuhan turunkan api dari langit. Wah, api itu turun dari langit, menyambar kerbau, lembu, semua korban yang telah disiram dengan air, yang bagi orang tidak mungkin terbakar. Tapi saya mau kasih tahu, kalau api Tuhan yang menyala, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Haleluya. Tapi dengar ini, mujizat itu tidak terjadi kalau tidak ada orang yang mau mempertaruhkan harga dirinya karena iman, seperti hamba-hamba Tuhan, seperti anak-anak Tuhan yang beriman. Iman itu kadang-kala menuntut harga diri dipertaruhkan. Halo, saya akan melakukan perkara ini Tuhan, tapi nggak titik. Tapi bagaimana kalau nggak jadi? Harga diri. Saya ini pendeta Tuhan, ya, saya ini hamba Tuhan. Kau bilang bahwa setiap perkataan hamba Tuhan akan diteguhkan. Begitulah kita mulai mengklaim janji Tuhan, klaim firman, klaim sana, klaim sini. Akhirnya kita sendiri kena klaim asuransi. Saudara, apa yang saya mau katakan kepada saudara? Biarkan iman itu bekerja murni di hatimu, tanpa diintervensi dengan rasa takut karena dosa dalam diri kita. Kadang-kala dosa membuat rasa takut muncul, rasa tidak percaya muncul. Tapi orang yang hidup suci, orang yang hidup benar, orang yang menaruh harap dan mengandalkan Tuhan, steril terhadap motivasi buruk dan jahat. Dengar saya, ketika satu waktu dia dituntut untuk mempertaruhkan iman dan harga dirinya, dia akan berdiri
Dan dia berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau toh saya harus masuk dalam dapur peleburan api itu, kalau toh Tuhanku tidak menolong aku, perlu engkau ketahui, hai Raja, aku tidak akan sujud menyembah patung Tuanku. Amin. Ini harga diri yang dipertaruhkan. Ini nyawa yang dipertaruhkan. Kalau toh saya harus melalui bagian ini, tidak ada mujizat terjadi, tapi saya tidak akan menyangkal Yesus Tuhanku. Tapi kalau dia mau menolongku, saya yakin api tungku berapi yang 7 kali panasnya dibandingkan tungku berapi manapun, yang orang saja belum masuk ke dalamnya sudah habis terbakar. Kalau saya atau kami harus masuk ke situ, Tuhan, kami percaya kami akan bertemu ke Bapa muka dengan muka di dunia yang lain. Tapi kalau tidak juga, kalau ada mujizat, saya percaya api panas akan membuat saya seperti di kutub utara. Haleluya. Amin. Sudah pernah ke kutub utara? Pernah merasakan dinginnya es di sana? Belum pernah? Saya juga. Kita sama. Dan saya memberitahu jangan pernah bermimpi ke sana, dan jangan pernah juga bermimpi untuk punya pengalaman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Bagian setiap kita berbeda. Daniel yang luar biasa itu, dia mungkin bisa melalui bagian hidupnya seperti yang dia alami. Tapi kalau dia jadi Ayub, belum tentu dia kuat. Loh, ya. Ayub mungkin kuat menahan penderitaan yang begitu rupa. Tetapi saya yakin Ayub juga belum tentu berani melihat api yang besar yang menyala-nyala, lalu kemudian siap berkata, demi Engkau Tuhan, aku akan masuk ke sana untuk membuktikan kemuliaan-Mu padaku. Haleluya. Setiap kita, Tuhan tahu bagaimana membentuk kita, dan Tuhan tahu di proses mana kita bisa dia bentuk. Jadi saudaraku, jangan lari dari proses intinya. Kita kembali ke Gilgal. Saudara, di sana Elisa mendapat contoh iman. Dia berkata, taruh kuali yang paling besar. Kita harus masak sesuatu buat mereka. Idenya apa di sini? Bagaimanapun caranya, bagaimanapun Tuhan akan berkarya, yang penting satu hal, kita menyediakan diri kita untuk menjadi fasilitator Tuhan berkarya, memberkati orang banyak. Kalau Anda mau menyediakan dirimu untuk menjadi alat Tuhan, saya yakin Andalah yang lebih dulu melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara setelah kuali besar disiapkan, mulai ada satu orang yang tergerak hatinya, kan? Dari rombongan Nabi itu, satu orang secara spontan tergerak hatinya untuk juga mau membantu menopang pelayanan sang hamba Tuhan ini. Ya, tapi sayangnya spontanitas dan semangat yang menggebu-gebu tidak cukup. Kenapa? Karena kemudian dengan spontanitas, semangat yang tinggi untuk menolong, loh, baik ini untuk menolong. Dia pergi ke hutan, dia cari daun-daunan, dia cari sayur-sayuran, termasuk dia nggak tahu yang mana sayur, yang mana racun, dia ambil semua sulur-suluran liar, dia masukkan jadi satu di dalam jubahnya, dia bawa pulang untuk apa? Masa Pak Elisa sudah berbuat sesuatu, sayang enggak? Ya, harus dong kita mendukung sesama hamba Tuhan. Bagus. Tapi dengar saya, kerajinan tanpa pengetahuan, Amsal 19 bilang, adalah sia-sia dan bahkan justru sangat membahayakan. Amsal 19 ayat 2 toh? Kerajinan tanpa pengetahuan adalah apa? Sia-sia, tidak baik. Coba munculkan Amsal 19 ayat 2. Mudah-mudahan ada di Alkitab di sini. Ya. Kalau nggak ada nanti saya install di situ. Amsal 19 ayat 2. Bisa? Coba Anda baca. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Silakan dimatikan dulu. Saudara lihat, orang ini spontanitasnya tinggi.
Begitu dia lihat kuali sudah tersedia, dia lihat memang nggak ada makanan dan minuman, lalu dia tergerak untuk segera pergi tanpa disuruh Elisa. Ya, terus dia pergi ambil semua sayur-sayuran, tapi dia tidak punya pengalaman untuk itu. Lalu kemudian begitu datang, dia nggak tanya dulu mau masak apa Tuhan. Bos, mau masak apa kita ini? Bahannya ini ada nih. Mestinya dia tanya. Dia langsung main potong saja, lalu kemudian dia main masak saja tanpa bertanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Begitu masakan selesai, yang cilakanya langsung dicedok kasih makan, dan cilakanya orang yang terima langsung makan tanpa doa. Apa yang terjadi, saudara? Begitu mereka masukkan 2-3 teguk, tiba-tiba choir 100 orang nabi, maut dalam kuali, paduan suara, maut dalam kuali, ya Tuhanku. Elisa, hai abdi Allah, itu maut. Biasanya begitu. Banyak orang spontanitasnya tinggi, modal semangat doang, tapi nggak punya otak, nggak punya hati. Hati-hati loh. Kita harus punya semangat yang tinggi, harus. Tapi juga jangan main tabrak sana, tabrak sini. Ya, semangat penting. Kalau nggak ada semangat juga susah. Hidup ini kayaknya nggak semarak kalau nggak ada semangat, saudara-saudara. Tapi bermodalkan semangat saja tanpa hikmat, tanpa pengetahuan, itu bahaya, saudara-saudara. Ini gambarannya apa sebenarnya? Banyak orang terpanggil melayani Tuhan. Halo, spontanitasnya tinggi untuk melayani Tuhan, semangatnya menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Bahkan saya lihat banyak terakhir-terakhir ini orang yang berubah profesi melayani Tuhan. Bahkan sudah berani berdiri di mimbar berkhotbah, tapi tanpa belajar, tanpa tahu modal kesaksian, modal mujizat dari Tuhan, modal penumpangan tangan pendeta sakti mandraguna dengan minyak urapan. Lalu kemudian itu jadi modal untuk melayani Tuhan. La ilaha illallah. Ini sangat berbahaya. Ini nanti seperti salah seorang yang spontanitasnya tinggi pergi mencari sesuatu untuk kasih makan, tujuannya baik, tetapi karena tidak punya pengalaman, bisa racun yang masuk. Makanya tidak sembarang. Itu yang dinamakan mempersiapkan khotbah, sekalipun sudah ada bahannya, nggak boleh salah masak. Ya, salah masak, orang yang akan menerima makanan rohani itu bisa bahaya. Kalau yang dihasilkan dari apa yang dipersiapkan itu ternyata tidak bersumber dari kehidupan, bukan kehidupan, racun. Nih, jadi apa yang saya maksudkan di sini? Maut dalam kuali itu menggambarkan ajaran sesat, ajaran palsu, ajaran asing, ajaran yang tidak dikenal, doktrin manusia, teologi manusia, filsafat manusia, itu bergabung di situ, tapi tidak ada firman di situ. Halo. Nah, itu bisa mematikan rohani. Maut itu maut. Lalu apa yang terjadi, saudara yang kekasih? Disinilah ketika mereka berteriak. Memang begitu Pak Ibu. Orang kalau memulai sesuatu kadang-kadang jarang tanya pendeta. Ya, kalau ingin buat ini spontanitas, semangatnya tinggi luar biasa. Ini mah bukan urusan boksu ini bukan urusan pendeta, ini mah urusan kita para businessman, gitu kan. Halo, nanti udah mentok, udah menghadap maut, maut sudah mengangkat mulutnya, kebangkrutan mulai menggerogoti dia. Baru, pendeta, tolong, maut nih, maut. Ujung-ujungnya pendeta juga. Tapi jarang orang mau start dengan hamba Tuhan. Jarang orang mau start dengan pendeta. Biasanya mengakhiri dengan pendeta kalau terjadi maut, kegagalan. Tapi untung masih bertobat.
Untung masih berteriak. Ada orang sudah maut pun dia lupa teriak, sampai dia hilang untuk selamanya. Jadi kalau ada orang sekalipun udah tua bertobat, haleluya, puji Tuhan, dia masih ingat. Daripada dia bablas ke lubang kubur tapi gak tobat. Betul kan? Ini anugerah juga ini. Jadi waktu dia rasakan maut, dia teriak, maut, hai hamba Allah, Elisa abdi Allah, maut. Lalu apa yang dilakukan Elisa? Coba Anda baca berikutnya. Luar biasa di situ dikatakan. Ya. Saya baca langsung saja ayat 41. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkan nyala itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Setelah semuanya menyadari masalah besar terjadi di depan mereka. Nah, inilah pentingnya ada seorang hamba Tuhan yang punya iman. Hamba Tuhan yang betul-betul hidupnya erat dengan Tuhan. Ya, begitu ada masalah, hamba Tuhan yang dipanggil. Mau, tolonglah. Lalu Elisa berdiri. Ambil tepung. Ini perintah nih. Ya. Mungkin kalau didramatisasi begini. Ambil tepung, cepat. Jangan lagi ngelawan ya. Apa yang saya bilang bikin saja. Jangan ambil jalanmu sendiri. Udah terbukti selama ini kau salah, sesat, mati. Udah tobat. Apa yang dikatakan hamba Tuhan, ikuti aja. Ambil tepung. Saya yakin gak ada yang berani bertanya lagi. Untuk apa tepung? Kamu mau bikin roti? Orang Kristen kadang-kadang terlalu banyak mengutak-atik. Kadang-kadang bahasa hamba Tuhan itu bukan bahasa yang lahir dari logika, tapi bahasa yang lahir dari doa dan iman. Di hatinya bicara begitu. Walaupun kadang-kadang dalam hukum akal sehat kayaknya nggak masuk akal. Tapi saya mau katakan di sini dibutuhkan dari umat Tuhan adalah ketaatan, kepatuhan. Ingatkan ada filosofi Kristen yang mengatakan ketaatan, kepatuhan menghasilkan berkat. Iya toh? Amin. Setuju gak? Taat dan patuh. Anda mau diberkati? Taat dan patuh terhadap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-hambanya. Lawan dari taat apa? Berontak. Betul kan? Lawan dari taat yang paling aman apa? Tidak taat. Iya kan? Saudara setuju nggak? Bahwa untuk mendapatkan penyelesaian masalah, untuk mendapatkan berkat, dibutuhkan ketaatan. Kalau Anda sudah tidak cukup iman, yang Anda butuhkan satu, taat saja, ikut saja orang yang beriman. Udah nggak punya iman, berontak lagi, sombong lagi. Ya, kalau nggak punya iman, tahu diri, taat aja. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ikuti aja. Amin atau aman? Di sini saya tahu Anda akan berani berkata amin karena bosnya amin. Saudara-saudara, dengar saya baik-baik. Apa yang saya sampaikan kepada saudara, saya ingin berbagi saja dari hati ke hati. Apa yang dikatakan hamba Tuhan itu harus didengar. Pemimpin rohanimu berkata, buat ini, jangan komentar, nggak usah kutak-katik. Karena apa? Seorang pemimpin rohani juga tidak mungkin sembarang ngomong alias asbun. Nggak mungkin. Amin. Kalau toh dia asbun atau dia salah ngomong, ada Tuhan yang akan bela dia. Betul saudara? Ambil tepung. Ambil tepung. Kenapa dia bilang tepung? Mungkin hari itu, pada waktu itu yang ada cuma tepung. Kalau dia suruh cari garam untuk menetralisir racun misalkan, akan jadi sulit. Kenapa orang harus ke Madura cari garam? Tapi kalau tepung mungkin ada persediaan ketika itu gandum ditumbuk jadi tepung. Bukan itu masalahnya. Yang saya mau kasih tahu sama saudara begitu dia bilang tepung.
tepung disediakan. Karena apa? Dia terima tepung itu lalu dia lemparkan ke dalam kuali itu. Ya, entah dari mana tepung itu muncul kita nggak tahu, nggak ada ceritanya. Tapi kadangkala dalam hidup ini ada yang tidak tersurat tapi Tuhan sediakan bagi kita. Halo, ya, jangan selalu terpaku dengan apa yang tertulis tersurat dalam pengertian. Terlalu kaku maksudnya. Betul kita harus berpegang pada kitab suci, Alkitab. Tetapi ada hal-hal tertentu dalam hidup beriman ini, saudara-saudara dengar saya, bahwa yang dibutuhkan adalah ketaatan untuk melihat sesuatu di balik yang tertulis itu. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ada yang tertulis, ada rema. Ada logos, ada rema. Logos yang kelihatan, rema yang tidak kelihatan. Kalau engkau taat, bukan cuma logos yang kau dapat, tapi remanya yang mengandung berkat luar biasa. Jadi ada lihat. Begitu dia taruh tepung itu, lalu dia berkata begini, cedoklah, makanlah sekarang, karena tidak ada lagi bahaya di dalam. Dia begitu yakin, Pak, hanya dengan tepung menyelesaikan persoalan. Artinya apa? Di tangan orang beriman, media yang sangat sederhana pun itu bisa menjadi berkat besar bagi banyak orang. Disinilah letaknya perkara kecil itu. Tepung ini kecil, sederhana. Yang sederhana di tangan orang beriman itu bisa menjadi berkat besar. Dia lemparkan tepung itu dalam kuali. Penyelesaian masalah terjadi, solusi terjadi. Penyakit berubah jadi sehat, maut berubah jadi kehidupan. Kelaparan berubah jadi apa? Kekenyangan. Tapi jangan kekenyangan berubah jadi kolesterol. Itu yang bahaya. Jadi saudara yang kasih, kita lihat solusi pertama selesai, dan kita masuk solusi kedua. Saudara lihat, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Wow, Anda lihat, tadi cuma sayur, kuah, sop kan, tapi nasinya belum ada. Dulu orang tidak makan nasi di sana, roti, ya. Sayurnya sudah ada, makanannya belum ada, nasinya belum ada, rotinya belum ada. Tapi hamba Tuhan ini dengan membawa tepung, minta tepung itu bernubuat sebenarnya untuk mendatangkan berkat berikutnya. Jadi dia ambil tepung. Anda tahu tepung dari mana? Gandum kan? Sedikit. Nih. Tepung bahan untuk apa? Roti kan? Nah, di perikop berikutnya itu luar biasa. Tepung jadi roti jelai. Tepung itu membawa gandum baru. Hebat saudara. Jadi kalau Anda masih menahan tepungmu, padahal banyak orang membutuhkan itu, taruhlah mungkin ada orang yang punya tepung, dia berkata begini, Pak, tolong kasih tahu hamba Tuhan itu, bukan nggak mau menolong, adanya tepung kami tapi cuma sedikit. Kalau ku kasih begini, habis mati lawak. Begitulah kata janda di Sarfat kan, ketika Elia datang, buatkan aku roti. Dah elah, kita aja cuma sedikit secuil, habis makan sore tinggal tunggu mati. Ini hamba Tuhan lagi yang minta. Tapi Elia bilang mungkin buatkan saja dulu, buatkan. Saudara-saudara, saya mau beritahu, mungkin saja Elisa ketika minta tepung, ambilkan tepung. Orang cari tepung dan ketemu tepung, tapi tepung itu terbatas sekali dan itu sangat dibutuhkan oleh orang tertentu, tapi orang itu mau berkorban. Lalu apa yang terjadi? Tepung itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Memang yang kelihatan 20 roti jelai, betul kan? Ada orang yang datang, ada utusan yang datang yang tidak pernah diundang dan tidak pernah disangka. Selalu dalam hidup beriman, ada saja malaikat Tuhan datang untuk membawa berkat bagi orang-orang percaya.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan takut, saudara-saudara. Bahkan ketika orang tidak ada yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagimu, dengar saya. Ketika tidak ada manusia yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi manusia yang lain, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk menghidupkan Elia. Betul kan? Waduh, ini tiba-tiba orang datang bawa 20 roti jelai, buah sulungnya apa semua dikasih masuk dengan gandum baru. Ini luar biasa. Komplit lah makanan itu. Yang saya mau kasih tahu, di hadirat Tuhan oleh iman selalu ada kelimpahan makanan, selalu ada kecukupan yang luar biasa. Lalu Elisa bilang apa kalau Anda baca di situ seterusnya? Elisa bilang apa, saudara? Ya, Elisa bilang, berilah kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ini hebatnya Elisa. Ada berkat datang nih Pak, Ibu. Dia tidak pakai untuk dirinya. Dia bilang kasih untuk yang lain. Kasih buat mereka. Kasih buat mereka. Kunci Anda diberkati berlimpah-limpah kalau Anda siap jadi saluran berkat kapanpun itu. Makanya ini yang dibilang Pak, orang Kristen tidak boleh pelit. Karena apa? Kalau pelit gak masuk surga. Karena apa? Di surga gak ada orang pelit. Coba bayangkan kalau Anda di surga kumpul ketemu orang pelit. Ketemu sini pelit. Biar tempat duduk aja geser dikit dong. Orang aja setengah mati nyari, lu lagi baru datang. Nggak ada orang kayak gini di surga. Halo. Orang di surga itu kalau kita ketemu akan berkata begini. Puji Tuhan, kok bisa masuk di sini? Waduh, ini anugerah. Saya juga kalau bukan kasih setia Tuhan, saya nggak mungkin di sini. Saya nggak layak di sini, tapi karena anugerah. Terus dicek. Bagaimana rekodnya di bumi? Oh, ini orang bahasanya aja merendahkan diri, tapi memang dia selama hidupnya suka memberi, baik hati, murah hati. Dan biasanya orang murah hati nggak nyombong kalau ngomong. Biasanya orang pelit nyombong, gue udah kasih loh. Kalau gereja itu berdiri, itu karena gue, coba deh. Padahal nggak ada yang dia buat. Itulah gaya bahasa orang pongah dan sombong. Tapi biasanya orang-orang dermawan, rendah hati biasanya berkata begini, tolong Ses, Bu, tolong Pak Amir, gak usah tulis nama saya, NN saja, biar hanya Tuhan yang tahu. Itu orang yang murah hati yang sejati. Kalau yang pelit baru bisa beri sedikit saja bantuan ke gereja. Ses, jangan lupa ya, tulis besar-besar nomor 1 sumbangan. Daelah. Saudara-saudara yang kekasih, nggak usah begitu. Seorang hamba Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri. Seorang anak Tuhan selalu memikirkan orang-orang lain di sekitarnya. Begitu datang berkat, dia tidak makan sendiri. Jadi dengar, kalau ada orang yang selama ini suka makan sendiri berkatnya, tobat. Amen. Itu sebabnya jangan kikir, apalagi kepada hamba Tuhan. Itu hamba Tuhan kalau dilayani, kalau di entertain, doanya lancar. Ente kalau gubernur entertain, iya kan? Kalau menteri proposal mau masuk untuk proyek ini, wah entertain. Pak Bu, mau di mana? Hotel berbintang berapa? Bintang 8 pun ada Pak, bisa disediakan. Entertain lancar. Ya padahal belum tentu berhasil kan? Wah tapi uang sudah masuk, mobil 2 unit sudah masuk, dan semuanya. Tapi begitu gagal, gubernurnya bilang begini, nggak di ACC sama menteri, kurang ini, kurang itu. Akhirnya dia bilang kurang ajar, udah susah-susah, akar pahit dia. Coba dia entertain pendeta, dia datangin pendeta lebih awal. Shalom pastor, shalom Pak, kami mau berusaha Pak, kita pergi makan dulu yuk. Ngobrol-ngobrol, tolong Pak doakan. Kalau Anda entertain pendeta, saya mau katakan, tidak perlu lewat jalur birokrasi, jalur mujizat itu akan terjadi luar biasa. Iya. Wah, saudara-saudara, pendeta itu kalau Anda entertain, saudara-saudara, doanya nggak amin-amin. Baru berkat yang dimintakan itu double-double. Berkati Tuhan, berkati. Dan kalau saudara kecewakan pendeta, yang apalagi Anda pernah minta, Pak ini Pak pendeta doakan Pak, nanti kalau ada hasilnya, ulu hasil maupun tengah hasil,
saya akan beri perpuluhan, saya akan buat ini, saya buat itu. Begitu diberkati, lalu Anda melupakan sang pendekar iman ini. Lalu kemudian nanti Anda bangkrut baru berkata, Pak Pendeta, Bapak kok di mana waktu itu ya? Sekarang doakan Pak. Pendetanya juga kadang-kala berkata, haleluya. Dia sudah gak dengar lagi suara ini, haleluya. Lupakan yang itu. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara bahwa hati-hati saudara. Kadang-kala kita lebih menghormati, memprioritaskan yang duniawi daripada yang rohani. Saudara, apa yang terjadi berikutnya terakhir dikatakan begini. Tetapi pelayannya itu berkata begini ketika Elisha bilang kasih makan orang ini. Pelayannya bilang begini, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ini cuma 20 biji, itu pun kecil-kecil. Itu roti boy yang kecil-kecil tuh. Satu kali telan habis. Masa 100 orang disediakan ini? Tak masuk akal, Bro. Kembali akal dipertaruhkan. Bagaimana mungkin, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawab Elisha, Pak, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab begitulah firman Tuhan. Ini saya suruh kamu karena ada firman yang mengatakan begitu. Bukan dari saya, dengar saja. Sudahlah berhenti kepala batu. Ikut aja, taat aja. Mau gue pecat gak? Banyak pendeta kalau sudah emosi dia lupa identitas diri. Saudara-saudara yang kasih makan aja, ya. Kasih makan, karena ada firman Tuhan bilang orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Udah kasih makan aja. Kalau firman Tuhan bilang begitu, jangan lihat faktanya, jangan lihat secara matematis, nggak cukup. Firman Tuhan yang akan membuat itu semua jadi cukup, bahkan ada lebihnya, ada sisanya. Amin, saudara. Sisanya berapa banyak? 12 bakul. Ini proyeksi nubuatan pekerjaan Mesias di depan. Waktu Yesus berhadapan dengan 5.000 orang, Yesus bilang kepada murid-muridnya, cobalah kamu cari roti, kasih makan mereka. Mereka cari keliling, cuma dapat apa? 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Murid-muridnya bilang 5 roti 2 ikan. Aduh, sudahlah, mending kita menyelinap diam-diam dari rombongan itu lalu kita pulang. Nggak mungkin 5.000 orang, Bro. Ya. 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Nggak mungkin. 20 roti jelai, 100 orang nih. Baru guru, Anda mesti tahu, ini yang datang ini bukan cuma orang Jawa, orang Batak, Manado, Ambon, yang makannya 3 kali lebih besar dari porsi biasa. Tapi firman Tuhan gak peduli yang mau dari suku mana, dari bangsa manapun dia. Kalau firman Tuhan disampaikan cuma satu, orang harus makan. Tidak boleh tidak makan, harus makan, dan akan ada sisanya. Saudara lihat, begitu dia taat, dia hidangkan saudara di kita di situ kan, lalu dihidangkannya lah di depan mereka 20 roti jelai dengan sayur sup. Anda tahu apa yang terjadi? 100 orang itu makan dengan lahap sampai mereka meletakkan piring tanda menyerah. Udah nggak kuat lagi, Bro. Ya. Anda tahu kenapa bisa jadi begitu? Tahu, saudara-saudara? Karena kemudian roti itu ditaruh di sayur jadi bengkak. Begitu pikirannya? Enggak gitu. Yang saya tahu adalah akal saya nggak mengerti persoalan itu, tetapi hati saya berkata, ini pasti campur tangan Tuhan sehingga cukup semua. 100 orang ada sisanya, 5.000 orang 12 bakul sisanya. Luar biasa. Dan ini saya katakan kepada saudara, tidak ada pekerjaan iman yang membuat dia defisit atau mengalami kerugian.
Kalau itu pekerjaan iman, selalu menghasilkan kelebihan. Kelebihannya untuk apa? Membuktikan semua sudah tercukupi, toh masih ada sisanya. Sisanya untuk siapa? Halo, Anda tahu 12 bakul itu untuk siapa? Ya, sisa yang untuk orang 100 orang itu untuk siapa? Hai, untuk murid-muridnya bawa pulang, bungkus. Makanya kan ada tradisi bungkus. Ya nggak mungkin dong mau dibuang. Kalau semua orang sudah cukup, ya hamba Tuhan lah yang bawa pulang. Untuk apa? Ngemil tengah malam. Aduh, jangan, itu kebiasaan buruk. Memang Pak, saya harus akui ya, saya tutup saja cerita. Saya pernah dulu waktu melamar seseorang, waktu saya masih muda, bukan istri saya sekarang, dan memang saya nggak pernah punya istri sebelumnya. Jangan sampai salah paham. Waktu saya masih muda, saya melamar seseorang, dia anak insinyur dari sebuah PTP, papanya penguasa sebuah PTP di Sumatera Utara. Saudara-saudara, waktu saya lamar, ibunya bilang begini, maaf, anak kami tidak pernah direncanakan kawin sama pendeta. Saya terus terang agak shock ketika itu. Saya bilang, anggap enteng banget pendeta. Tuhan, engkau dengarlah mulut ibu ini. Masa hambamu dianggap enteng begini? Saya bilang, saya melayani Tuhan dengan sungguh hati, dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia, Bu. Jadi ibu jangan takut, anak ibu tidak akan pernah kekurangan makan. Karena saya percaya selalu ada masa depan yang penuh pengharapan untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Iya, maaf, bukan anggap enteng ya, tapi dia sudah punya jodoh insinyur, SH, ada pengacara yang dari Jakarta mau melamar. Saya bilang, dalam hati saya bilang, Tuhan, tolonglah ibu ini mulutnya diurus, diputus. Saya bilang, itu sakit banget tidak makan. Mau makan apa dengan hamba Tuhan? Maaf yang pernah ada hamba Tuhan, aduh mengerikan hidupnya Pak Yosua, jadi begini-begini. Udahlah, saya gagal, jangan saya gagal. Saya pulang. Tapi hamba Tuhan nggak bisa patah hati. Ya. Hamba Tuhan sekecewa bagaimanapun tidak akan nyanyi. Lebih baik aku sakit gigi. Lebih baik aku mati di ujung pedang. Jangan deh ada hamba Tuhan nyanyi kayak gini lah. Ya, sekecewa apapun dia, saya mengatakan kepada saudara, selalu ada jalan keluar terbaik. Ya, saya 5 menit lagi sebelum diangkat 5 menit. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi? Ini penutup. Saudara-saudara, saya pulang. Oh, Anda tahu, saya mendapatkan seorang perempuan Batak yang mendampingi saya begitu strength luar biasa, kuat. Ya, kalau saya ada saat ini pun karena peran banyak dari istri saya. Ya. Dan saya mau kasih tahu, coba tanya sama istri saya. Sejak kami muda melayani Tuhan, dari desa ke desa, hutan ke hutan, kota ke kota, hampir seluruh Indonesia kami rambah dalam pelayanan ini. Apakah dia pernah kelaparan? Tidak pernah. Ya. Dan saudara, saya mau kasih tahu, menjadi hamba Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Tidak ada orang benar yang meminta-minta roti. Tidak ada orang benar yang terlantar. Tidak ada orang beriman yang mati kelaparan. Ya. Wah, bahkan dia mendapatkan kehormatan. Saya dengar yang dulu saya lamar ini gak jadi kawin sampai sekarang. Bahkan dia tinggal diasingkan karena ada error. Kasihan juga. Lalu sarjana, katanya saya kenal sarjana itu yang mau dijodohkan sama dia. Sampai sekarang jadi temer di Pasar Sambo. Beda. Temer tahu? Cuma atur angkot keluar masuk, padahal insinyur. Oh, jangan anggap enteng. Kalau mengecilkan hamba Tuhan bahaya loh. Ya. Saya bilang hamba Tuhan sejelek apapun, sepesek, sebotak apapun dia, jangan pernah ganggu. Elia waktu diteriakin sama anak-anak Betel, Elisa atau Elia ya, diteriakin botak, botak, botak. Oh, api turun dari langit. Anak Betel habis dimakan api. Untung nggak ada anak Pentekosta di sini. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau beritahu kepada saudara, akhirnya saya mau kasih tahu, saudara,
Istri saya mendapatkan banyak kehormatan. Kami banyak masuk di pelayanan-pelayanan di pemerintahan, sampai di istana presiden saya pernah melayani, bahkan banyak pendeta tidak mengalami itu. Saya banyak masuk di markas Mamon Indonesia, you know markas Mamon Indonesia, Bank Indonesia itu. Saya 3 kali melayani, 2 kali Paskah, 1 kali Natal. Banyak sekali di Jakarta ini, hampir seluruh departemen ini saya masuk. Saya mendapat kehormatan, duduk bersama gubernur, duduk sama menteri, duduk sama gubernur Bank Indonesia dan sebagainya. Saya mau kasih tahu sama saudara, ya, karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dan ini yang saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah melihat orang benar mati kelaparan, apalagi hamba Tuhan mati kelaparan. Yang banyak saya lihat hamba Tuhan mati kekenyangan. segala